Shalom, puji Tuhan, kita diberikan anugerah, kekuatan, kesehatan dari Tuhan, dan dipertemukan dengan renungan suara gembala hari ini. Mari kita buka hati kita untuk taburan firman Tuhan. Bapa, firman-Mu itu menjadi pelita, menjadi terang dalam hidup kami, dalam setiap langkah kaki kami. Oleh karena itu kami mau terus membuka hati kami, membuka telinga kami untuk mempelajarinya dengan baik. Berikan kami kekuatan agar kami taat melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah diubahkan. Dari kitab Yesaya pasal yang pertama, ayat 16 sampai ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Kita harus rela untuk berubah, karena firman Tuhan yang mengajar dan membentuk karakter kita. Kita perlu memiliki keterbukaan, kerendahan hati untuk menikmati berkat Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus menyucikan diri, membasuh dan membersihkan diri dari kehidupan yang lama, menjauhi dan meninggalkan perbuatan dosa. Jadi kita bertobat, jangan menyentuh lagi hal-hal yang bersinggungan dengan dosa. Jauhilah komunitas dari orang-orang pembuat dosa. Mereka yang suka mengolok, mereka yang suka berbuat jahat, mereka yang suka menipu, mereka yang mencari keuntungan bagi diri sendiri. Itu harus kita tinggalkan, itu kita hindari. Kita harus bekerja dengan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan kebaikan. Jadi belajarlah berbuat baik. Perbuatan baik itu tidak otomatis bisa kita lakukan. Kita perlu belajar mempelajari dengan baik supaya hati kita tulus, hati kita ikhlas, supaya kita bisa paham bahwa kita perlu membela orang-orang lemah, anak-anak yatim, para janda yang menderita. Kita perhatikan juga orang-orang lain yang mengalami kekurangan, yang mengalami penderitaan. Mari kita hadir dalam hidup mereka menjadi seorang penolong yang berbagi berkat, membagikan kasih Kristus kepada mereka. Lakukanlah kebaikan kepada semua orang. Kemudian yang ketiga, kalau kita taat, kita akan menikmati berkat Tuhan. Menikmati pengampunan dari Tuhan. Dosa-dosa kita akan disucikan, akan diampuni, akan dibersihkan. Kemudian kita akan menikmati berkat Tuhan. Jadi dimanapun kita tinggal, di kota manapun, apapun yang menjadi pekerjaan kita, kalau kita taat, kita akan diberkati oleh Tuhan. Selama kita menyerahkan seluruh aktivitas pekerjaan kita itu kepada Tuhan dan mempercayakannya kepada Tuhan, Tuhan yang akan bekerja. Karena kita ini yang merencanakan, kita mengusahakan, tetapi Tuhan yang memutuskan dan Tuhan yang memberkati. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, berubahlah menjadi manusia yang baru. Bersihkanlah, sucikanlah dirimu dari perbuatan dosa. Lakukanlah kebaikan kepada orang-orang yang lemah, janda, yatim piatu, orang-orang yang sedang dalam kekurangan. Tolonglah mereka. Dan juga bersyukurlah, yakinlah akan berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau diberkati oleh Tuhan, jangan lupa kepada Tuhan. Dan juga jangan lupa kepada tugas dan tanggung jawabmu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau. Sucikanlah dirimu dari dosa, lakukanlah kebaikan, dan bersyukurlah atas setiap berkat Tuhan yang dicurahkan di dalam kehidupanmu. Bapa, berikan kami kemampuan untuk menyucikan diri, untuk menjauhi dosa, untuk tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama di masa lalu ketika kami masih hidup dalam kehidupan yang lama. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami untuk melakukan kebaikan sebagai buah ucapan syukur, sebagai buah kasih, sebagai bukti ketaatan kepada firman Tuhan. Anak-anak yatim, janda, dan juga orang-orang yang dalam kekurangan, Tuhan biarlah kami hadir untuk menolong mereka.
Berkatilah kami supaya kami menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kalau kami taat, kami akan menikmati pengampunan dosa. Kami akan menikmati anugerah dan berkat-berkat yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir akan hidup kami. Karena hidup kami ini ada dalam tangan kuasa Tuhan. Kalau kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, Engkau bertanggung jawab untuk memelihara, mencukupkan, dan juga tentunya menjagai, melindungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk orang-orang percaya, untuk anak-anak Tuhan, supaya mereka menikmati berkat Tuhan melalui firman-Mu hari ini, dan mereka taat melakukan kehidupan mereka. Taat di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami. Haleluya. Amin.